Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Priam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Angela Rini Wulandari dengan NIM 2013340023 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi, surat berharga negara, hasil sekarang, hasil sampai maturity, dan hasil sampai ditarik. Pengertian dari obligasi. Obligasi adalah surat utang atau surat berharga yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak berpiutang. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon, dan kupon ini wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi sekitar 1-10 tahun. Jadi, obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi juga memiliki karakteristik. Yang pertama, nilai obligasi. Nilai obligasi atau per value obligasi merupakan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dilunasi sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dikeluarkan oleh satu pihak harus memberikan informasi jelas seputar jumlah uang yang dibutuhkan atau jumlah emisi obligasi yang ditentukan berdasarkan performa perusahaan, arus kas yang dimiliki, serta seberapa besar kebutuhan perusahaan itu tersendiri. Yang kedua, tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo ditentukan berdasarkan kapan obligasi diterbitkan, dan biasanya memiliki jangka waktu bisa dari 1-10 tahun. Namun, pada umumnya, para investor memilih waktu jatuh tempo selama 5 tahun atau jangka waktu yang lebih pendek karena dinilai memiliki resiko yang lebih rendah. Yang ketiga adalah principal atau coupon rate. Principal rate adalah jumlah uang yang berkaitan dengan par value, duration value, and maturity value. Nominal tersebut dikeluarkan oleh pihak penerbit yang diberikan kepada pihak yang menerima obligasi saat waktu jatuh tempo. Dan coupon rate atau tingkat kupon adalah bunga yang wajib dibayarkan oleh penerbit obligasi setiap tahunnya kepada pemegang obligasi. Yang keempat, waktu pembayaran. Kupon atau tingkatan bunga obligasi harus dibayarkan oleh penerbit secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, yakni bisa per semester, per 3 semester, per triwulan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis obligasi. Berdasarkan sisi penerbit, ada 3 jenis obligasi. Yang pertama, obligasi korporasi. Obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta. Yang kedua, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah di Indonesia, dan obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Obligasi daerah. Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Berdasarkan dengan pembayaran bunganya, terdapat 4 jenis obligasi. Yang pertama, obligasi kupon. Obligasi ini merupakan surat utang yang secara berkala memberikan bunga kepada pihak investor. Kupon ini berisikan suatu nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang kedua, zero coupon bond adalah surat utang tanpa bunga dan tidak harus dibayarkan secara berkala. Pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual diskonto dan harga awal surat utang saat diperjualbelikan. Obligasi jenis ini memiliki jangka waktu tempo mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Yang ketiga adalah obligasi fixed coupon atau kupon tetap.
Jenis obligasi ini memiliki penawaran obligasi dengan tingkat suku bunga yang bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo surat utang tersebut tiba. Dan yang terakhir adalah kupon mengambang. Kupon yang ditawarkan oleh jenis obligasi ini bisa berubah nilainya, tergantung dengan indeks pasar uang. Pada obligasi ini terdapat kupon batas minimal di dalamnya, yang berarti kupon yang pertama ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku sampai waktu jatuh tempo. Berikut ini adalah keuntungan dari investasi obligasi. Yang pertama, mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih tinggi dari bunga Bank Indonesia. Yang kedua, tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. Yang ketiga, banyak pilihan dari seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder. Yang keempat, jika kalian memiliki surat utang negara, sudah pasti terjamin sehingga tidak perlu khawatir soal keamanannya. Dan yang terakhir, kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Berikut ini adalah contoh dari surat obligasi. Selanjutnya adalah surat berharga negara. Surat berharga negara atau SBN adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu negara Indonesia. Tidak hanya investor skala besar saja yang bisa memiliki SBN, melainkan investor skala kecil dengan modal 1 juta juga bisa terlibat dalam kegiatan ini. SBN menjadi alternatif produk investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Berikutnya adalah macam-macam surat negara. Surat utang negara atau SUN adalah surat berharga berupa pengakuan hutang dalam mata uang kuliah rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Yang kedua ada obligasi negara atau ON, adalah dalam mata uang rupiah dengan kupon atau dengan pembayaran bunga secara diskonto berjangka waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dan pada saat jatuh tempo dilunasi sebesar nilai nominalnya. Yang ketiga adalah surat perbendaharaan negara atau SPN. Berjangka waktu 1 tahun dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat berharga syairah negara atau SBN-SN. Surat ini dapat disebut juga sukuk negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk negara tersendiri adalah suatu bentuk kemandirian finansial negara karena di dalamnya ada peran masyarakat dalam membantu dan juga membiayai pembangunan negara. Berikutnya adalah macam-macam surat berharga syairah negara. Yang pertama, SBSN Ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ziarah atau akad sewa-menyewa atas suatu aset. Yang kedua adalah SBN Musyarakah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad musyawarah atau akad kerjasama dalam bentuk penggabungan modal. Yang ketiga adalah SBSN Istisna yang menerbitkan berdasarkan akad istinisna atau akad jual beli untuk pembiayaan suatu proyek di mana cara, jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan pada pihak. Berikutnya SBSN berdasarkan akad lainnya. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syairah, SBN ini termasuk dalam jenis
SBSN. Nilai intrinsik obligasi. Nilai ini adalah nilai yang diestimasi dengan mes di konto dengan aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Nilai ini dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, nilai par sesuai dengan persamaan atau rumus yang digunakan untuk menghitungnya. Selanjutnya adalah yield obligasi. Ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi, yaitu yield obligasi dan bunga obligasi. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Kupon atau current yield. Nominal yield obligasi atau tingkat kupon adalah penghasilan bunga kupon yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Berikut adalah rumusnya. Tingkat kupon atau nominal yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Yield to maturity atau YTM diartikan sebagai tingkat return majemuk yang diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Berikut ini adalah rumus dari YTM. YTM untuk zero coupon bond. YTM ditentukan dengan menyamakan nilai sekarang dari nilai par dengan harga obligasi. Berikut ini adalah rumusnya. Tidak adanya pembayaran kupon menyebabkan satu-satu aliran kas yang bisa diperoleh investor dari obligasi adalah pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Yield to call adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali atau callable. Obligasi ini berarti bahwa emiten bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkannya dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Berikut ini adalah rumus dari yield to call. Yang atas persamaannya, yang bawah yang mendekati. Realize atau horizon adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi. Jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya, estimasi yang harus dilakukan investor antara lain adalah estimasi harga jual obligasi pada akhir periode investasi yang diharapkan dan estimasi tingkat reintervensi untuk pendapatan kupon yang diperoleh. Berikut ini adalah rumus dari realize atau horizon. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas tugas yang diberikan minggu lalu. Soal yang pertama, suatu obligasi memiliki nominal atau nilai jatuh tempo sebesar 1 juta. Obligasi tersebut berumur 5 tahun dengan kupon sebesar 6% per tahun dibayar setengah tahun. Dalam kurung 30.000 per setengah tahunnya. Misalkan obligasi tersebut dijual saat ini dengan premium sebesar 1.100.000. Hitunglah nilai return sampai dengan jatuh tempo yang diperoleh dari pembelian obligasi tersebut atau yield to maturity. Keterangan yang pertama, NJTN sebesar 1 juta atau nilai jatuh tempo, NO atau nilai yang dijual pada saat ini sebesar 1.100.000 dengan periode 10 dan tahun 5. K adalah dari kupon yang dikali dengan nilai jatuh tempo dan menghasilkan sebesar 60.000.
Selanjutnya, YTM sama dengan K plus NJTN min NO per N dibagi NJTN plus NO per 2. YTM sama dengan 60.000 dari K yang sebelumnya kita sudah hitung, dan masukkan NJTN sebesar 1 juta dan NO sebesar 1.100.000 per N atau periodenya 5, dan dibagi dengan 1 juta plus 1.100.000 sama dengan atasnya dan dibagi 2. Selanjutnya YTM sama dengan 60.000 dan 100.000 itu didapatkan dari 1 juta dikurangi 1.100.000 yang hasilnya minus 100 per 5, dan dibagi 2.100.000 hasil dari 1 juta ditambah 1.200.000 dibagi 2. YTM sama dengan 60.000 ditambah min 20.000 per 1.050.000. YTM sama dengan 40.000 dibagi 1.050.000 dan hasilnya 0,038 dan dipersenkan menjadi 4%. Soal berikutnya yaitu suatu obligasi berumur 5 tahun yang tidak membayar kupon memiliki nilai jatuh tempo sebesar 1.500.000. Harga pasar saat ini obligasi tersebut adalah 900.000. Berapakah nilai yield to maturity dari obligasi tersebut? Keterangannya bisa kita lihat di sini dengan rumus NO sama dengan N dibagi dalam kurung 1 plus YTM dalam tutup kurung N. Selanjutnya 900.000 sama dengan 1.500.000 dibagi dalam kurung 1 plus YNT tutup kurung 5, lalu dipindah ruasnya menjadi 1 plus YMT tutup kurung 5 di sebelah kiri dan 1.500.000 dibagi 900.000 di sebelah kanan. Lalu hasil tersebut dapat kita lihat YTM tersebut sebesar 10,76%. Sekian presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.